Anggota dari kelompok kami itu terdiri dari 5 orang, yaitu Fadli Ihsan, Wiga Audi Prasetyo, Muhammad Mujahidin, Adelia Syasikirani N, dan saya sendiri yaitu Renisa Amalia Tahir. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Bisnis model kanvas atau BMC ini juga dapat diartikan sebagai suatu alat dalam manajemen strategik dan kewirausahaan untuk menjelaskan, mendesain, menantang, menciptakan poros dalam satu bisnis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adelia Syasikirani. Perkenalkan, nama saya Adelia Syasikirani. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Renisa Amalia Tahir. Tujuan BMC. Pembuatan bisnis model kanvas bertujuan dalam membantu perusahaan guna merancang perencanaan bisnisnya, serta menetapkan dan memvalidasi berbagai poin penting dalam bisnis seperti sumber daya yang ada, aktivitas, hubungan yang hendak dijalin dengan pihak-pihak terkait mengenai pendapatan, serta pengeluaran yang harus dikeluarkan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wiga Audi Prasetyo. Terima kasih. Di sini saya Wiga Udi Prasetyo ingin menjelaskan tentang manfaat dari bisnis model kanvas. Yang pertama, mempersingkat waktu penulisan perencanaan. Jika menggunakan metode konvensional, maka pelaku usaha tentu harus menuliskan panjang lebar terkait perencanaan bisnis yang akan dibuat. Akan tetapi, dengan BMC, maka perusahaan hanya perlu mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai dengan blok yang telah ditetapkan tanpa perlu menulis panjang lebar dan lebih terarah karena adanya blok yang telah disediakan. Yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan. Bisnis model kanvas dapat meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting dari perencanaan penting yang telah dibuat. Dalam hal ini, perusahaan perlu fokus pada elemen yang paling penting terlebih dahulu yang dinilai memberikan dampak besar dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Intinya, BMC dapat membantu pemahaman dan dapat melihat gambaran keseluruhan bisnis sehingga dapat terlihat kekuatan dan kelemahan tergantung pada inputnya. Yang ketiga, lebih terstruktur. Seperti poin yang pada pertama yaitu mempersingkat hal-hal penting pada perencanaan model bisnis, maka bisnis model kanvas dapat dijadikan brainstorming saat meeting dengan seluruh karyawan. Bagian pentingnya, bisnis model kanvas dapat mempercepat proses meeting dan membuat diskusi menjadi lebih struktur agar tidak melenceng ke pembahasan yang lain. Yang keempat, mengurangi resiko. Bisnis model kanvas dapat mengurangi resiko dari kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Jadi secara tidak langsung, BMC ini dapat dijadikan dokumen blueprint perencanaan bisnis untuk suatu perusahaan. Sebagai contoh, ketika ada pelaku bisnis yang sedang melakukan eksekusi bisnis, maka mereka dapat menjadikan BMC sebagai panduan perusahaan untuk menjalani eksekusi bisnis berdasarkan poin yang telah dirancang sebelumnya. Dengan demikian, proses dapat mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Kenalkan, nama saya Muhammad Mujahidin. Saya akan melanjutkan bisnis model kanvas dari Running Text. Nah, kali ini kita akan membahas unsur-unsurnya. Yang pertama, ada customer segments. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting dari customer, suatu perusahaan akan mendapat income, yaitu pemasukan. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer, seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value proposition. Yang kedua, value proposition. Elemen ini merupakan penjelasan dan rincian dari keunggulan produk dan apa saja yang sebenarnya poin-poin yang bisa mendapatkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi target pelanggannya. Yang ketiga, channel. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk mereka kepada customer. Channel merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, ada yang namanya customer relationship. Di dalam lingkup ini, yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan. Agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain,
maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Yang kelima, revenue streams. Perusahaan harus menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dari key activities yang akan berjalan berdasarkan value proposition. Revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi. Nah, yang keenam, ada yang namanya key resource. Key resource atau sumber daya ini merupakan elemen dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya untuk mendapatkan value proposition mereka. Dan yang ketujuh, ada yang namanya key activities. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok key activities. Key activities juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberikan perhatian lebih oleh perusahaan. Nah, yang ke-8 yaitu key partnership. Untuk memperlancar relasi yang terjaga dengan baik, perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis, key resource dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang ke-9, cost structure. Elemen terakhir yang juga tidak kalah pentingnya dengan ke-8 elemen lainnya yaitu struktur pembiayaan bisnis atau cost structure. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalisir risiko kerugian. Perkenalkan, nama saya Fatiksan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bisnis model Canvas dari kelompok kami, yaitu bagian bisnis model Canvas dari bisnis running text kami. Yang pertama ada key partnerships, yaitu di mana ada toko elektronik dan penyedia jasa pengiriman. Lalu key activities dari bisnis kami yaitu ada pembelian alat dan bahan di toko online, di toko elektronik, dan juga merakit alat dan bahan yang sudah ada menjadi sebuah running text. Lalu adapun key resource dari bisnis kami yaitu tenaga ahli yang berpengalaman dalam merakit running text, dan juga ada peralatan dan bahan untuk membuat running text. Lalu value proposition dari bisnis kami yaitu dapat sebagai media promo usaha yang sangat efektif dan efisien. Lalu customer relationships dari bisnis running text kami yaitu yang pertama memberikan potongan harga kepada para pelanggan, lalu juga memberikan instruksi penggunaan barang kepada pelanggan, dan juga bersedia melayani konsultasi pelanggan secara langsung maupun secara online. Lalu adapun channels dari bisnis running text kami yaitu ada melalui media sosial, lalu e-commerce atau toko online, dan juga ada toko elektronik. Lalu customer segment dari bisnis kami yaitu ada masyarakat umum, pemilik usaha, dan juga penyedia fasilitas masyarakat seperti rumah sakit, masjid, dan lain-lain. Lalu ada cost structure atau di dalamnya ada biaya alat dan bahan, dan juga biaya kemasan dan biaya pemasaran. Lalu revenue streams atau sumber keuntungan dari bisnis kami yaitu keuntungan dari penjualan running text. Itulah sedikit penjelasan mengenai bisnis model Canvas dari bisnis running text kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.